Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Rida Ferdika. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemangkatan di program C++ dengan menggunakan fungsi eksponen logaritma. Pertama, kita masukkan library include IOStream. Include IOStream itu library dari cout, cin, dan dari std. Kemudian include math.h itu library buat fungsi dari eksponen atau logaritma naturalnya. Kemudian using name space std. Agar kita tidak repot menulis std berulang-ulang. Kemudian kita tulis, kita isi dengan fungsi prototipenya. Fungsi prototipenya itu tipe data double dengan nama fungsi pangkat double, double. Ini. Kemudian main-nya. Sebelum in main, kita menuliskan fungsinya terlebih dahulu. Fungsi pangkatnya double. Kita menggunakan variabel r dan variabel n, dimana dengan tipe data double. Kemudian balik rumus itu turn xp n pangkatnya dikali log dari r. Ya, seperti itu. Kemudian deklarasikan kembali di inmain-nya double r n. Bikin cout-nya. Masukkan bilangan. Cin r cout, masukkan pangkat cin n. Kemudian cout-nya itu hasil hasil kita panggil dari fungsi pangkat nih, pangkat dari sini dengan variabelnya r dan n, r, n. Oke, kira-kira seperti ini. Kita jalankan ya. Bismillah. Ya, ternyata salah. Ini belum dikasih semikolon. Coba lagi. Itu berhasil. Terjalan programnya. Lihat. 4 pangkat 2. 16. 4 kuadrat 16. Ya, benar. Gimana kalau pangkatnya desimal? 4 pangkat 0,5. 4 pangkat setengah itu akar dari 4 adalah 2. Ya, benar. Kalau misalnya ininya desimal, bilangannya desimal, terus pangkatnya desimal, desimalnya sengaja. Jadi 1/4 kuadrat itu seperempat akar dari 1/4 sama dengan setengah. Ya, benar. Jadi programnya sudah berjalan dengan benar.
Ya, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menukar balik atau membalikan nilai array di C++. Nah, ikut ini source code-nya. Nah, pertama itu include IOStream buat library dari cout dan cin. Kemudian using namespace std itu untuk menuliskan std-nya. Jika kita ingin mengaktifkan cout dan cin, itu harus menulis std. Jika tidak mau repot, langsung aja using namespace std di bawah dari library-nya. Kemudian ini ada integer terbalik. Ini fungsi prototype-nya. Fungsi prototype dari fungsi untuk menukar balik nilai arraynya. Ini dengan nama fungsinya tipe terbalik dengan tipe data integer. Nah, di sini parameternya, parameter integer, tipe data integer dengan parameter arraynya. Jadi kita menggunakan parameter itu array, integer arraynya, dan integer buat jumlah atau ukuran dari arraynya. Nah, ini buat jumlah atau ukuran dari arraynya ya. Nah, kemudian sebelum kita ke main, integer mainnya, kita ke fungsinya terlebih dahulu. Nah, disinilah ini yang tipe data integer, nama fungsinya terbalik, integer, r-nya itu sebagai variabelnya, dan r-nya sebagai variabel dari arraynya, dan ini integer n-nya sebagai ukurannya. Ya. Kemudian ini kita deklarasikan integer a-nya. Kita misalkan aja ya a-nya itu, kita misalnya aja, kita buat ininya arraynya itu dengan variabel a dan berukuran n. Ya. Jadi ini for untuk integer i sama dengan n kurang 1, terus j sama dengan 0, j lebih dari sama dengan 0, dan j kurang dari n, i min dan j plus plus. Nah, inilah source code-nya buat mengembalikan nilai arraynya itu. Nah, ini a-nya variabel dari arraynya, j ukurannya itu sama dengan r dengan ukuran i. Nah, kemudian yang untuk for, yang untuk di bawahnya itu integer i sama dengan 0, i kurang dari n itu ininya ya, tadi ukuran dari arraynya, dan plus plus. Jadi dia akan berhenti programnya ini ya, dan perulangan itu akan berhenti jika memenuhi syarat. Jika ini kan dari 0, jika misalnya ukurannya itu 6, dia akan berhenti di 6. Misalnya dari 0, kan array dari 0 sampai array ke 0 dan array ke 5, dan dia tidak akan tidak akan membaca di array ke 6 karena dia kurang dari. Kalau udah sama dengan, dia akan membaca array di array ke 6 nya. Nah, ini array r dengan ukuran i sama dengan a dengan ukuran i. Nah, kemudian kita berikan return r, n. R-nya ini sebagai arraynya, n-nya sebagai ukuran dari arraynya. Kemudian langsung masuk ke integer main-nya. Integer main-nya itu kita deklarasikan lagi ya. Ini tipe datanya integer. Ininya array a dengan ukurannya 6. Nah, ukuran 6 itu masing-masingnya berisi yang array ke 0-nya 3, 1, array ke 1-nya itu 4, array ke 2-nya 2, array ke 3-nya 1, array ke 4 9, array ke 6-nya 5. Dan for kita panggil secara berulang dari 0 kurang dari 6. Berarti
dia i-nya ini akan memanggil dari 0 sampai dengan 5. I++. Dari 0 sampai dengan 5 karena dia menambah. Ini batasnya. Yang 6 ini batasnya. Nah, kemudian kita cout. Coutin i. Nah, dia akan mengulang di sini. I-nya 0. Jadi a dalam kurung ini 0 sama dengan array ke 0. Nah, jika terus kemudian lagi ini spasi kan, a dalam tadi kan 0, jadi a isinya 1 dan sama dengan array ke 1 dan sini 2, jadi array kedua 3 dan seterusnya sampai ke 5 karena dikurang dari 6. Nah, kemudian kita selesai, kita end line dan kita masukkan fungsi terbaliknya. Nah, disinilah ini kita tadi coba cout-kan dari arraynya ini, dan di sini kita coba menerbalikan nilainya dengan menggunakan fungsi tadi. Nah, dan cout ketika menggunakan fungsi terbalik maka jadinya. Nah, dan kita coba for sama codingan shortcut ini sama ini. Kita coba sama, nggak ada yang diubah. Dari 0 sampai kurang dari 6 dan i++. Dan jika i-nya ini 0, dia akan memanggil array ke 0, 1, array ke 1. Jangan ketika sudah dimasukkan fungsi terbalik itu return. Oke, itu aja, dan kita coba menjalankan programnya. Ceng. Nah, sini ya. Pertama itu cout dari integer main-nya nih. Cout ke 0 itu kan mulai dari 0. Mulai dari 0 itu 31, benar ya? 31 karena kita panggil ini array ke 0-nya. Terus array ke 1 itu ini i-nya 1, berarti ini array ke 1 itu sama dengan 4, dan i-nya 2 berarti array kedua sama dengan 2, array ketiga 1, array keempat 9, array ke 5-nya 6. Nah, kemudian ketika kita masukkan fungsi terbalik di sini, dan dia akan seperti yang kita harapkan akan terbalik ke ini. Yang tadinya array ke 0 itu 31, dia menjadi array ke 0-nya itu 6. 6 itu tadinya kan array ke 5, array ke 5. Jadi dia menjadi array ke 0, dan array ke 1-nya 9 dari array yang keempat sebelumnya. Dan itu ini akan terbalik. Nah, ya begitulah cara mengembalikan nilai array dengan menggunakan fungsi di C++. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.